Halo guys, jumpa kembali dengan saya yang akan selalu menemani Anda di channel bersama Alur Cerita aja guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah film yang berjudul Word of Man. Jadi tak perlu menunggu lama lagi dan berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya guys. Let's go guys. Film diawali memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Fortico yang baru saja keluar dari markas. Saat keluar dari sana, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata merupakan skenario dari perampokan yang sudah direncanakan. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian di mana seorang pria bernama Patrick Hill, si botak pemeran utama dari film ini, sedang melamar kerja ke perusahaan Fortico yang tadi kita lihat di awal film. Sang manajer perusahaan tersebut bernama Terry cukup terkesan dengan pengalaman kerja Hills yang dahulu juga bekerja di perusahaan serupa. Selama kurang lebih 11 tahun dia pun langsung diterima. Delta Security was impressive. That was a good company. We lost a couple of guards a while back. Still haven't found the scum who did it. Hills kemudian dibawa ke ruangan lain untuk bertemu rekan kerjanya yang memakai julukan Bullet. Jadi para petugas pengamanan di Fortico ini semuanya menggunakan nama samaran termasuk Hills sendiri, yang dari sini kita akan sebut sebagai Edge. Singkat cerita, kemampuan lapangan Edge pun dites oleh Bullet, mulai dari kemampuan fisik, menembak, hingga mengemudi. Untuk lulus tes, orang-orang membutuhkan nilai 70 dan Edge pun lulus dengan nilai yang Chill up a little. Let's get you suited. Begitu lulus, Edge pun ditemani Bullet untuk masuk ke ruangan ganti berkenalan dengan para pegawai. Di sana terlihat orang-orang cukup sinis dengan kehadiran pegawai baru, dan Big House Jing Fortico ini merupakan tempat penyimpanan duit yang jumlahnya bisa sampai triliunan. Maka dari itu, setiap mereka keluar masuk terdapat beberapa pintu akses yang cukup keras. We ain't the predators. We're the prey. Ace memulai pekerjaan pertamanya ditemani oleh Bullet dan Dave mendatangi beberapa titik hari itu untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dave tak terhenti menyindir Ace yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, di penghujung hari, mobil mereka berhasil aman kembali masuk ke markas. Untuk masuk ke dalam mobil ini harus melewati beberapa pengecekan. Dan begitulah hari pertama kerja dari Ace. Maka dari itu, untuk merayakannya, Bullet mengajaknya untuk ke Starbucks bersama teman-teman lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, terlihat Ace diam-diam mengawasi kartu identitas dari teman-temannya. Setelah dari Starbucks, mereka melanjutkan ke tempat bermain touchball. Di sana, Ace kembali mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari rekan kerjanya. Bahkan Jonas yang sebagai penjaga akses masuk pintu utama di kantor terlihat mencoba memancing emosinya, tapi yang ada dirinya malah dipermalukan oleh Edge. Let me buy you a beer. Anything else? Keesokan harinya mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Bullet sendirian pergi mengirim uang di sebuah kapal pesiar, sedangkan Dave dan Ace menunggu di mobil. Namun tiba-tiba terdengar dari radio kalau Bullet sedang mengalami kesulitan, uang yang ia pegang dirampok serta dirinya dijadikan sandera. Dave yang biasanya jagoan sekarang malah jadi terlihat sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Di saat itu Ace malah bersikap sebaliknya, dirinya terlihat sangat tenang. Kemudian dirinya meminta Dave untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Dengan santai Ace mengikuti semua, namun tiba-tiba Get in the truck next time. akhirnya Ace dalam mengeksekusi para perampok bisa dibilang luar biasa. Bahkan Dave yang tadinya sok-sokan hanya bisa terdiam. What that? Did you make poo-poo? Di akhir aksinya, Ace sempat mengecek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh. Akibat dari kejadian ini, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua orang yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat giliran Ace diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Belum lagi kemampuan menembaknya sangat akurat dan jauh dari waktu hasil tesnya pas masuk. Namun Ace menjawab dengan santai bahwa itu semuanya hanyalah kebetulan. Di akhir pertemuan, Ace ditunjukkan video CCTV dari kejadian perampokan yang kita lihat di awal film. Let us know if you think there's any connection between this robbery
Any keluar connect? dari ruangan tersebut, Terry sempat menyampaikan bahwa ingin memindahkan Ace ke bagian front office karena menurutnya orang yang habis membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Tapi pendapat sang manajer langsung dibantah oleh owner Vertigo yang sangat senang dengan kinerja Ace. Di sisi lain, dua orang tadi yang menginterogasi Ace pas keluar dari sana langsung menelepon bosnya dan bilang kalau benar Ace adalah orang yang mereka cari selama ini. Maka bos mereka menyampaikan kalau begitu biarkan Ace di sana karena kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Clear. Malamnya, seorang wanita datang ke apartemen Ace dan membawakan file rahasia mengenai latar belakangnya dari tiap anggota pengamanan di Vertigo. Serta sebuah file hasil otopsi. Malam itu, dia tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat dia lihat tadi. Dari sini, kita akan dibuat semakin penasaran siapakah Ace sebenarnya. Keesokan harinya, saat masuk kerja, orang-orang di Vertigo tak lagi memandang Ace sebelah mata. Mereka malah melihatnya sebagai seorang pahlawan hingga akhirnya tak terasa Ace sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan. Dan di suatu siang, saat mereka sedang melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang yang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun kembali, Ace terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan napas. Begitu para perampok melihat wajahnya, tiba-tiba apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa perampok bersenjataan lengkap ketakutan saat melihat Ace? Maka dari itu Terry sebagai manajer merasa ada yang janggal dengannya. Bullet yang sendirian di bar menceritakan kejadian tersebut ke Dave, di mana saat para perampok melihat Ace, mereka semua kabur seakan-akan sedang melihat hantu. Like he saw a dark spirit. Di sisi lain, kejadian ini membuat Ace semakin terkenal. Bahkan seorang pengamanan wanita bernama Dana langsung mengajaknya untuk ehok. Tapi tetap saja Ace terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, dan benar saja malam itu setelah ehok, tiba-tiba ia memaksa Dana ke ruang tengah dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata. Sambil menginterogasinya terkait dari mana ia mendapatkan uang cash yang ia sembunyikan di rumahnya, apakah ia bekerja sama dengan para perampok. Untungnya Dana berkata jujur kalau ia mendapatkan secara tidak sengaja karena kesalahan klien ataupun sistem di Vertigo, dan selama ini ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. Ace cuma memperingatkan, seandainya Dana tidak berkata jujur, ia memiliki semua informasi terkait orang-orang yang ia sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya yang berada di desa. Need to understand. The table's a picture of your parents. And it's like good. Jadi siapakah Ace? Untuk menjawab pertanyaan itu, film pun membawa kita ke masa lalu kira-kira 5 bulan yang lalu. Ace terlihat sedang siap-siap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Doggy. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike. Dan Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Nah, siang itu Mike bilang kalau operasi mereka agak kacau karena salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan saat akan ke lokasi. Ia membutuhkan bantuan bosnya Edge yang kebetulan saat itu posisinya tak jauh dari sana. Dengan terpaksa Ace pun menyempatkan dirinya membantu anak buahnya. Begitu tiba di lokasi, Ace memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana. Sembari ia turun pamit ke putranya berpura-pura akan memberi makanan. Siang itu anggota Ace sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo, dan Ace bertugas untuk memberitahu ke arah manakah mobil tersebut akan berbelok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Karena posisi putra Ace yang tepat di lokasi perampoknya membuatnya dipaksa turun dari mobil. Salah satu perampok nampaknya tak ingin ada saksi di TKP memutuskan untuk menembak Doggy. Ace yang berusaha menyelamatkan putranya juga terkena tembakan. There you go. What we saying? Thank you. Have a good one. Okay. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi karena terkena 4 tembakan, akhirnya Ace berhasil bangun dari kondisi komanya. Sayangnya, putranya Doggy tak semujur dirinya. Doggy adalah putra sematawayang dari Ace. Akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan Ace dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai.
Mungkin kita lihat Ace tak meneteskan air mata, tapi hatinya tentu hancur berkeping-keping karena hilanglah sudah serabi kenyalnya. Kemudian dia pun mulai menyusun rencana untuk menemukan pembunuh putranya. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang menginterogasi Ace di kemudian hari. Berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun clue siapa yang membunuh anaknya. Namun ia memberi beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. I do this my way. I can only look confused for so long. Akhirnya di bawah perintah Ace, Mike dan kawan-kawannya membantai para penjahat di kota demi mencari informasi terkait perampokan kemarin. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan hal tersebut kepada Edge. Deployed large amounts of time, money, and You think you've done everything? understood. I hear the dragon on. Fuck. Make a sound and you're dead. Mereka akhirnya kembali berusaha mencari sang pelaku dan kali ini mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh, pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan kemarin merupakan ulah dari mafia dengan julukan The Gacy Brother. Saking ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh dibandingkan ketahuan mengadukan nama mereka. Namun gilanya lagi, ternyata mafia sekelas Gacy Brother yang dianggap tak terkalahkan tak ada apa-apanya di hadapan Ace. Salah satu markas bisnis mereka berhasil diporak-pondakan, tapi tetap saja ternyata mereka juga bukan pelaku perampokan kemarin. Boss. No, man. That job was above them. The girls are cash. Let them go. Mike sebagai bawahannya Ace dengan hati-hati akhirnya berusaha menyampaikan kalau usaha mereka semua ini telah sia-sia dan bisa saja akan menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Truth. We need a different approach. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Mendengar nasihat itu, Ace pun diam-diam tanpa diketahui anggotanya memutuskan untuk mencoba mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia meminta salah satu kenalannya bernama Christy untuk membuatkannya identitas baru yang akhirnya ia gunakan untuk melamar di perusahaan Vertigo, dan dari sinilah jelas semua siapa sebenarnya Edge. Just make sure you took it over there. Film pun kemudian menunjukkan beberapa orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson dan sejak pensiun dari militer sehari-hari ia bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai kepala pengamanan seorang pengusaha bercerita kalau uang lemburnya belum juga diberikan. Setengah bercanda, ia mengatakan bahwa ingin merampok uang bosnya, tapi ternyata perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya dan akhirnya mereka melakukan perampokan tersebut. Incoming. Molly, come. Even Sayangnya hasil curian mereka tak sebanyak yang diharapkan. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba mencari target yang lebih besar, dan tak lain adalah truk pengantar uang. Menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi, dan dari sana operasi berjalan dengan sangat lancar. Not your money. Show me your fucking hands, White. Put your hand by. Just yet. Rhythm is normal. He's smart. Fantastic. Thank you. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian saat setelah pesta perayaan ulang tahun dari Jack, mereka kembali berkumpul dan Jack kembali memberitahu anak buahnya kalau mereka akan ada proyek baru, serta kali ini truk pengantar uang yang mereka incar nilainya 6 kali lipat dibanding yang kemarin. Tapi dari mana Jack bisa tahu semua ini? Ya dari orang dalam yang tak disebutkan namanya. Dirinya bilang kalau orang dalam ini juga merupakan mantan anggotanya sewaktu di militer dahulu. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka planning dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek yang dari sini sebenarnya sudah kita bisa tebak kalau mereka inilah para perampok yang dicari-cari oleh Ed selama ini. Pas hari kejadian itu sebenarnya semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Jackson. Namun salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Jen terlihat panik karena pengamanan dari Vertigo sempat memberikan perlawanan, dan karena wajahnya terlihat oleh Doggy makanya dia juga ikut dihabisi.
Setelah merampok, Jackson dan anggotanya vakum tanpa pergerakan kurang lebih selama 5 bulan dan kali ini mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, namun yang akan mereka rampok adalah isi brankas dari Fortico itu sendiri. Jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan. Tapi tentu saja semakin besar keuntungannya, semakin besar juga resikonya. Rencananya mata mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam Fortico sendiri yang tadi Jackson sempat sebutkan. 50 million. Nothing if our guy doesn't come through. Tom, he'll come through. Okay, let's. Akhirnya 3 minggu kemudian eksekusi pun tiba. Jackson sendiri berpamitan ke istri dan anaknya. Ia tak tahu apa-apa soal aksi gilanya dari sana. Ia sempat singgah untuk menjemput Jen. Melihat isi apartemen Jen dipenuhi barang-barang mewah, Jackson sempat emosi karena hal itu bisa membuatnya dicurigai kepolisian. Di sisi lain, minggu itu brankas di Fortico bisa dibilang lagi penuh-penuhnya. Pengamanan di sana pun ditingkatkan. Singkat cerita, hari itu setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah dan pada akhirnya ia pun memberitahu Edge kalau dirinya selama ini adalah orang dalam dari para perampok. Tentu Edge sebenarnya sangat gembira akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari, namun ia mencoba bersikap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Kemudian sendiri bercerita lagi si Bullet kalau hari ini teman-temannya akan merampok brankas Fortico dan alasannya memberitahu Edge terkait rencana ini tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. Once again, saya ingin mengingatkan kembali pada kalian semua bahwasannya bagaimana sistem di Fortico, di mana untuk mobil bisa kembali masuk ke markas mereka harus membutuhkan laporan dari 2 orang yang sejak awal bertugas. Jika tidak, maka tidak akan diberikan akses untuk masuk. Maka dari itu Edgy pun berpura-pura untuk setuju dengan tawaran Bullet. Dari sana mobil mereka mengangkut 4 orang anggota Jackson, namun untuk memastikan rencana perjalanan dengan lancar saat di gudang, tangan Ace diikat dan senjatanya pun diambil. Today, you'll see tomorrow. Sejauh ini semua berjalan sesuai dengan rencana yang Jackson sudah buat. Mobil pun berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai dan dari sana mereka berhasil masuk ke brankas yang sedang dibuka. Sayangnya posisi tangan dan kaki Ace diikat sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan demi bisa masuk ke ruang akses utama para penjaga. Di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. Sekalipun Jackson dan kawan-kawannya mengenakan pakaian anti peluru, bukan berarti mereka sepenuhnya aman dari tembakan salah seorang di antaranya. Mereka pun tumbang, tapi misi berhasil di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya S memulai aksinya. Then join 3 in the truck. What do you want us to do? Ace kemudian mengambil pakaian musuhnya. Berkat penyamaran ia berhasil membunuh satu lagi anggota Jackson. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di lain sisi, Dave dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh Ace sempat menjadi incaran salah satu perampok. Hampir saja mereka mati jika Ace tak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi sayangnya akibat pertarungan barusan, kaki Edgy sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sedangkan di luar sendiri saat ini sedang terjadi perlawanan antara perampok dan pengamanan yang tersisa. Terlihat Dana dan teman-temannya berhasil menahan Jason untuk kabur. Tapi yang mereka tak perhitungkan sama sekali adalah Bullet yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani peluru oleh Ace dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Tapi tanpa disadari, Bullet juga ternyata sudah berada di sampingnya. Bullet! Bullet! What the? Nah, dari sini tersisa Bullet, Jackson, dan Jane. Namun bagaimana mereka akan kabur ternyata menggunakan mobil baja Fortico. Mereka berhasil menembus barikade polisi. Dari sana mereka mengarah ke sebuah gedung yang mereka sudah rancang agar polisi tak bisa mengikuti mereka.
Sampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan, sedangkan luka Jason terlihat semakin parah. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya, Jason dan anggotanya sempat membuat perjanjian di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari teman-teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi Jason terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jane karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukan yang membantu Jason melarikan diri, ia malah membunuhnya. Thor. Okay, I'll get the boss. Where's the Sarge? It's not coming. Ternyata di gedung itu terdapat sebuah terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel. Yang di sana juga sudah terdapat mobil yang disiapkan ataupun digunakan di akhir aksi ini. Sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jane, tapi ternyata dan rencana pelarian itu pun berhasil. Tak satupun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jane. Malam itu sehabis mandi, Jane yang lagi asik minum-minum tiba-tiba dikagetkan dengan dering telepon dari salah satu tas uang miliknya. Dan ternyata Jane mengira kalau Ace di sana karena ingin mengambil uangnya, padahal Ace hanya ingin Jane membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil otopsi dari putranya terkait di mana saja peluru menembus tubuhnya, hingga akhirnya meninggal. Dan dari sana Ace pun memberikan balasan yang setimpal pada Jane. Read this. Bullets A1 and A2 enter the right lung. The lungs. His name was Dougie. Dan begitu keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasad Jane. Dan dengan begitu pun film telah selesai. Thank you guys sudah menonton di channel saya. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe guys. See you again. Bye bye guys.